Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Buat saudaraku tercinta dimanapun kalian berada. Ini malam episode yang kedua. Kita akan membahas perihal tahapan-tahapan apa saja ketika kita mau mempresentasi saudara kita, kawan kita, teman-teman kita, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh dengan kita. Nah, di sini sudah hadir para leader-leader top yang insya Allah kita bisa bertanya, sharing sama mereka semua, beliau-beliau ini ya. Oke, ini dengan Mbah Urip Dharma. Urip Ya. Dharma. Ya. Oke, ini dengan Pak Made Ya, entrepreneur. dari Bali. Ya. Ini dengan Bu Sumi dari Cilebut. Aslinya Jawa. Jawa. Ortega. Nengdi Ortega. Purwokerto. Purwokerto. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita bertanya dulu deh sama yang senior. Oke, sama Pak Arif Darmanto atau Mbak Urip. Terkenalnya dengan Mbak Urip. Nah, Mbak Urip. Nah, kita ingin bertanya nih, tahapan apa saja Mbah ketika kita presentasi dengan orang? Iya. Yang harus dilakukan biar closing. Oke. Ya, salam sukses JAR. Amin. Ya. Jadi kita dalam JAR ini tentunya dalam pengembangan sebuah jaringan, karena kita ini bukan mencari ya, ingat ini bukan mencari, untuk kita mengajak. Nah, memang beda-beda tipis mencari dan mengajak sebuah action, sebuah aksi sama-sama kita untuk melangkah. Nah, tapi akan berbeda kalau sudah berbicara materi, yaitu tahapan sebagaimana yang diungkapkan dalam bisnis kita ini, bisnis entrepreneur ini di JAR ini. Sebenarnya kita sudah diberi satu format atau pedoman lah, bagaimana kita untuk mengajak saudara-saudara kita bergabung dalam bisnis kita, yang tentunya di sini sama-sama mutualisme, saling menguntungkan. Jadi situ ada form, karena ini bisnis kita ini adalah human atau manusia, ya, human interestnya. Nah, itu ada form. Mustahil kita bisnis sosial ya, sosial human ini sebenarnya ini setiap individu tidak punya kawan, setiap individu tidak punya keluarga, mustahil. Jadi semua kita, karena kita makhluk sosial, jadi kita punya istilahnya komunitas. Nah, tentunya di situ langkah pertama dengan kita berimajiner, kita memprediksi kawan-kawan kita sebutlah, kita ringan-ringan aja. Ada form di situ. Mungkin nama saudara kita, ya, kakak, adik, sepupu, atau kawan karib kita, siapa kita tulis di situ. Nah, itu formatnya sudah ada. Nah, baru dari situ baru kita analisis. Ya, analisis itu. Berarti yang pertama kita mendata ya, Bah? Mendata. Oke, betul. Jadi tahapan pertama mendata. Oke. Itu. Yang pertama, guys, mendata. Oke. Kemudian yang kedua menganalisa dari data itu. Menganalisa dalam hal Tentang apa itu? Tentang kira-kira kemampuan finansialnya bagaimana. Oke. Nah, terus kemudian kira-kira orang ini ambisinya bagaimana, atau ketertarikannya bagaimana. Dua. Nah, semangatnya bagaimana, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini supel ini tingkat pergaulan dia bagaimana, ini orang ini uperkah atau terlalu progresif kah. Ini tadi kita contohnya aja, dikaji ya Mbak. Ya, dikaji itu. Terus kemudian yang keempat adalah orang ini mau diajak belajar nggak, atau disebut teachable. Teachable ini itu
itu di formnya itu sudah ada, tinggal contek. Nah setelah itu baru nanti dari yang memenuhi kriteria 4 itulah yang kita dahulukan untuk melakukan approve. Setelah Atau di data tadi terus lengkap, dipelajari lengkap, baru kita bisa tentukan ya. bisa langsung kontak approve. Oke, approve. Ya itu kita approve dengan orang tersebut. Siap. Nah, tentunya ini sudah melalui kajian lah. Kira-kira ketertarikan ini bagaimana sehingga sampai menuju kepada puncaknya yaitu closing. Yes. Itu sederhana. Memang kita kadang-kadang hal yang kecil ini kita abaikan, padahal ini sangat penting. Kita malas, aku sudah kenal setiap hari ketemu. Bukan masalah itu. Mungkin tetangga kita tulis namanya, ini kok kayak orang kurang kerjaan. Bukan itu. Tetapi dari kita itu akhirnya kita bisa menganalisa yang tentang pas tadi, tentang bagaimana finansialnya, bagaimana ambisi mereka terhadap sebuah bisnis, terus bagaimana tingkat supel dia di dalam pergaulan, humaniora atau bukan. Nah, kemudian orang ini enak gak diajak diskusi sharing atau teachable tadi. Oke. Saya itu yang paling menentukan. Jadi mohon untuk saudara-saudara semua, mungkin ini tidak pandang mau senior, mau junior, mau sudah, tidak, itu hal yang terpenting. Karena dinamika setiap hari setiap ini akan berubah. Setiap hari kita akan kenal orang. Bisa tiap jam berubah. Tiap jam. Itu kira-kira apa pandangan ya? Pandangan untuk langkah awal. Oke, terima kasih Mbak Urip atas masukannya, wawasannya kepada kita semua tentang bagaimana cara kita bisa untuk membuat persiapan presentasi. Oke. Itu namanya. Langkah-langkahnya, tahap-tahapnya. Nah, ini kita bertanya kepada senior kita, Mister Bapak Victor. Ya. Halo. Oke Pak, pertanyaannya tahapan ketika kita mempresentasi kepada saudara kita dan kawan-kawan kita gimana Pak? Iya. Caranya? Oke. Pada dasarnya kalau kita bercerita presentasi kepada keluarga kita, yang pasti kita harus menguasai ada 4 pilar sebenarnya di bisnis ini. Pilar yang pertama, kita harus mengetahui company profile dari perusahaan yang kita akan bergabung di program ini. Orang harus jelas dulu. Materi yang harus kita kuasai. Betul. Pak ya. Ya. Jadi ketika orang bertanya, kita sudah menguasai pilar yang pertama yaitu company profile. Artinya, artinya perusahaannya seperti apa, sudah berapa tahun ada di Indonesia, lalu prestasi apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dan lain-lainnya. Berarti yang kita sudah menguasai itu ya? Ya, yang berhubungan dengan company profile itu harus kita kuasai. Perusahaan kita. Betul. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu marketing plan-nya seperti apa sih di bisnis ini, gitu ya. Produknya kita harus tahu dulu. Produknya seperti apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini produk asuransi. Namun di program 3i Networks ini luar biasa karena produknya ada Syariah Istiqmal, ada Gain Pro, dan Pro 8. Masing-masing nanti tinggal di searching di Google atau bisa cari di www.cr.co.id atau 3inetworks.com. Itu semua lengkap ada di sana. Penjelasannya ya Pak? Penjelasannya jelas sekali di sana. Oke. Lalu berikutnya adalah marketing plan-nya seperti apa, kita harus tahu. Karena di sini marketing plan-nya luar biasa. Contoh sederhananya, kita ngajak orang berhemat, mereka nabung untuk diri mereka sendiri, tapi setiap bulan kita punya penghasilan. Nah, ini yang luar biasa. Ya, ini yang ketiga. Lalu yang keempat adalah support system. Jadi di sini kita tidak bekerja sendiri, namun kita bekerja ada guidance-nya atau arahannya supaya kita bisa menjalankan bisnis secara baik dan benar. Jadi orang dari berbagai kalangan pun bisa sukses di bisnis ini. Intinya ikuti alurnya, ada kemauan dan dia belajar dari orang yang sudah bergabung terlebih dahulu, pelajari secara baik-baik programnya. Setelah itu silahkan bercerita kepada masyarakat. Dan kalau masih bingung atau masih ragu-ragu untuk bercerita kepada masyarakat, undang orang yang mengajaknya untuk menyampaikan cerita itu kepada rekan-rekannya sendiri. Oke. Nah, disitulah itu cara sederhananya. Siap.
sangat jelas Demikian. sekali. Terima Kembali. kasih Pak Victor. Siap. Oke guys, sudah 2 leader kita yang sudah menjelaskan secara detail tentang bagaimana kita untuk mempresentasi langkah-langkah tahap-tahap apa saja yang harus kita lakukan. Tadi kalau kita simak itu sudah sangat jelas. Jadi tinggal kita laksanakan, tinggal kita contoh ya. Nah ini tambahan dari saya. Tadi kedua leader kita sudah. Tambahan dari saya adalah kekuatan pikiran. Oke, ketika kita sudah ada target, siapa saja orang-orang yang mau kita ajak, ketika kita sedang memfollow up atau menjelaskan, mempresentasikan, maka kita harus pakai kekuatan pikiran guys. Jadi kekuatan pikiran kita katakan, kamu pasti ikut, kamu pasti ikut, kamu pasti ikut. Terus katakan sambil kita menjelaskan, tapi pikiran kita tertuju kepada seseorang itu. Dan saya yakin 1000% yakin orang itu pasti ikut. Karena apa? Karena ini kita punya otak. Di dalam otak ini ternyata ada namanya alam bawah sadar. Ya. Ketika alam bawah sadar kita ini sudah aktif, maka segala sesuatu apapun bisa digerakkan. Termasuk pikiran orang yang kita tuju atau yang sedang kita bicara. Tetapi kalau pikiran kita belum apa-apa sudah katakan, wah kayaknya nggak mustahil ikut deh, pasti itu pun akan terjadi ya. Nah kalau di Islam ada yang dikatakan prasangkamu prasangkaku, kata Allah. Ketika kita berprasangka baik, positif, maka itu yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya, ketika kita berprasangka negatif, itu pun pasti terjadi. Jadi buat kawan-kawan yang sedang mempresentasi kepada siapapun, sana kawan karib kita semua, ketika kita sedang menjelaskan, tolong gunakan pikiran kita, katakan di pikiran kita, kamu pasti closing, kamu pasti ikut, kamu pasti ikut, kamu pasti ikut. Saya yakin itu. Dan insya Allah mereka pasti ikut bergabung bersama kita untuk memperbaiki perekonomian kita semua. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ini session kedua. Insya Allah nanti ada session-session selanjutnya yang akan bermanfaat untuk semua kawan-kawanku, sahabatku, 3i Network, Tribun Mendunia, dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan gambar lonceng biar selalu dapat informasi-informasi terbaru perihal tentang CAR, Sentral Asia Raya. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Yang tulisannya subscribe, diklik. Oke, terima kasih. Salam sukses buat semua kawanku, sahabatku yang bergabung di CAR ini. Saya doakan biar Anda semua menjadi para king. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Salam sukses. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sukses luar Sukses. biasa. Amin. TRI pun sukses mendunia. Amin.